Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya? Oke, semoga sehat selalu. Di sini saya akan membawakan tentang bagaimana cara untuk menyanggah hasil administrasi ya. Jadi berkas-berkas administrasi dalam pendaftaran CPNS 2021 pengumumannya telah keluar dari kemarin hingga hari ini. Jadi teman-teman yang mengalami tidak lulus berkas administrasi dapat menonton video berikut. Oke, kenapa saya ingin membawakan konten terkait masa sanggah di CPNS 2021? Karena masa sanggah ini merupakan kesempatan bagi yang tidak lulus berkas administrasi. Tapi di dalam kesempatan tersebut terdapat juga persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi. Nah, apa saja persyaratan yang harus kita penuhi? Kita dapat melihat di video berikut. Oke, untuk membaca persyaratan kita dapat masuk pada portal ini ya, ini kita ke websitenya daftar casnbkn.go.id. Ini di halaman portal, kita coba klik. Nah, saat sudah terbuka di halaman portal, maka kita dapat melihat buku petunjuk sanggah ini di sebelah kiri bawah ya. Ini kita download terlebih dahulu buku petunjuk sanggah. Nah, ini kita open. Nah, setelah terbuka buku petunjuk sanggahnya, kita dapat memahami apa-apa saja yang bisa disanggah dan apa saja yang tidak bisa disanggah. Oke, ini adalah buku petunjuk pendaftaran Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tahun 2021. Nah, di sini kita menuju ke daftar isi. Nah, untuk daftar isi yaitu bab 3.6 ini bagian hasil seleksi administrasi. Nah, yang bagian 3.61 ini yang tidak memenuhi persyaratan lulus seleksi administrasi. Oke, sekarang kita menuju halaman 31 ya. Halaman 31. Kita tunggu sebentar. Oke, ini bab 3.6 hasil seleksi administrasi. Hasil seleksi administrasi akan ditampilkan pada akun masing-masing. Diharapkan pelamar selalu memantau login akunnya masing-masing ataupun pengumuman pada kanal-kanal informasi pada instansi yang dilamar. Oke, ini selanjutnya. Jika tidak memenuhi syarat lulus seleksi administrasi, peserta yang tidak memenuhi syarat lulus seleksi administrasi, maka pada halaman resume pendaftaran akan tampil pemberitahuan. Mohon maaf, Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar yang disertai dengan penyebab pelamar berstatus tidak memenuhi syarat TMS. Oke. Nah, begini adalah tampilan jika yang mendaftar atau hasil dari seleksi administrasi CPNS tidak lulus. Oke, ada tulisan, mohon maaf Anda tidak lulus, beserta apa alasan tidak memenuhi syaratnya dari verifikator. Oke, ini salah satunya bisa dibaca sendiri. Oke, selanjutnya, pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka pelamar berhak untuk mengajukan sanggah. Nah, ini ada waktu untuk mengajukan sanggah dalam waktu 3 hari setelah pengumuman ini diumumkan. Sanggahan dilakukan untuk menyanggah hasil verifikasi instansi. Nah, untuk tahun 2021 ini masa sanggah diberi mulai tanggal 4 ya. Mulai tanggal 4 Agustus sudah bisa kita mengajukan sanggahan. Nah, untuk mengajukan sanggahan di sini nanti disediakan form sanggah, yaitu alasan tidak lulusnya, tidak memenuhi syarat. Yang pertama, surat lamaran tidak sesuai dengan persyaratan surat lamaran yang ditujukan ke Kementerian Perhubungan, dan seterusnya. Nah, ini untuk persyaratan yang tidak terpenuhi.
Nah, ada scan surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam yang ditujukan kepala BKN, dan seterusnya. Oke, nah jika misalnya ada surat lamaran yang mana surat lamaran tersebut sudah sesuai, tetapi panitia tidak meluluskan berkas administrasi kita dapat mengupload dokumen. Ini upload dokumen yang menurut Anda benar, yang menurut Anda itu benar, dan disertakan alasan sanggahnya. Oke, ini adalah tampilan-tampilannya. Nah, untuk yang salah dalam hal ini, sanggahan diberlakukan jika kesalahan bukan kesalahan yang dilakukan pelamar. Nah, jika kesalahan yang dilakukan oleh pelamar, maka untuk masa sanggah ini tidak berlaku. Masa sanggah ini berlaku jika kesalahan tersebut berasal dari pihak panitia. Contohnya bisa seperti panitia menerapkan ketentuan bahwasanya tinta dalam membuat surat lamaran tanda tangannya harus berwarna biru, tetapi ketika kita sudah membuat berwarna biru masih disalahkan panitia, maka kita dapat mengajukan masa sanggah. Oke, selanjutnya mohon diperhatikan fitur ajukan sanggah, bukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan pelamar. Jadi fitur sanggah itu merupakan fitur bukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan pelamar. Jadi istilahnya fitur sanggah itu diajukan untuk kesalahan yang dilakukan atau kelalaian panitia. Nah, alasan sanggah yang pelamar isi harus benar, realistik, dan tidak mengada-ngada, dan berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya. Jadi kalau kita ada alasan yang masuk akal dan realistis, serta memiliki dokumen yang otentik, kita bisa mengunggahnya, seperti unggahan dokumen sebelumnya. Jika pelamar yang sudah menyadari kesalahan, maka tidak disarankan untuk menggunakan fitur ini karena tidak akan mengubah hasil verifikasi. Nah, jika menurut Anda kesalahan yang Anda miliki itu sudah mutlak, Anda tidak perlu untuk menyanggah hasil keputusan panitia administrasi berkas. Nah, ini selanjutnya, alasan sanggah harus sesuai dengan dokumen yang sebenarnya, dan apabila ternyata isian yang dibuat pelamar tidak sesuai dengan dokumen, maka pelamar yang bersedia menanggung akibat hukuman yang ditimbulkannya. Peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dapat memilih tombol ajukan sanggah. Nah, seperti ini tampilannya. Ini saya zoom. Ini ada tombol ajukan sanggah di sebelah bawah. Kemudian akan tampil form sanggah yang berisi informasi persyaratan yang tidak terpenuhi. Nah, dokumen yang telah diunggah pelamar dan kolom isian alasan sanggah. Peserta dapat memberikan alasan sanggah dari hasil seleksi administrasi pada kolom alasan sanggah. Oke, ini untuk pelamar tenaga kesehatan yang STR-nya sudah habis dapat dibaca. Oke, ini pada buku panduannya. Oke, ini ada form sanggahnya. Dapat dibaca sendiri nanti. Selanjutnya ini jika peserta memiliki dokumen yang tidak valid lebih dari satu dan hanya ingin melaksanakan sanggah pada salah satu saja atau yang tidak pada semua dokumen, maka tidak akan mengubah hasil. Karena satu persyaratan saja yang tidak valid, maka tetap akan tidak memenuhi syarat. Jika dirasa dokumen tersebut memang tidak valid, diharapkan untuk tidak melakukan sanggahan. Segala bentuk permohonan, permintaan, ataupun alasan yang tidak berkaitan dengan dokumen yang dianggap tidak valid oleh verifikator instansi, maka akan diabaikan. Jadi, jika berkas administrasi Anda ada beberapa berkas yang tidak memenuhi syarat, maka
kalau Anda menyanggah salah satunya saja, yang berkas lainnya tidak disanggah, itu akan hasilnya sama saja. Oke, selanjutnya. Setelah kita mengisikan sanggahan, maka sistem akan menyampaikan peringatan. Apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan memproses penyanggahan? Jika sudah yakin, silakan pelamar memilih tombol iya. Namun jika pelamar tidak yakin, silakan pilih tidak. Oke, ini tampilannya. Nah, setelah memilih tombol iya, kemudian akan tampil informasi bahwa pengajuan sanggah berhasil. Oke, ini ada notifikasi pengajuan sanggah berhasil. Untuk pelamar hanya bisa melakukan sanggahan satu kali. Pelamar yang sudah pernah melakukan sanggahan kemudian ingin melakukan sanggahan kembali dengan memilih tombol sanggahan, maka sistem akan menampilkan informasi. Mohon maaf, Anda sudah pernah melakukan sanggahan. Silakan refresh halaman resume Anda. Oke, selanjutnya. Jika masa sanggah sudah berakhir, maka akan tampil masa sanggah yang sudah berakhir dan berarti pelamar sudah tidak bisa untuk menyanggah hasil dari seleksi administrasi. Nah, jadi kesimpulannya akan saya jelaskan bagaimana cara dan tips untuk membuat sanggahan. Nah, untuk membuat masa sanggahan, kita juga harus memperhatikan beberapa poin, yaitu jika berkas administrasi kita yang tidak betul atau yang tidak memenuhi persyaratan itu karena kesalahan kita tidak mengikuti atau mempedomani persyaratan-persyaratan yang sudah diberikan oleh panitia, maka masa sanggah kita tersebut tidak akan disetujui. Tetapi jika sanggahan administrasi kita itu yang dilakukan oleh panitia seleksi, maka kita bisa menyanggahnya. Tetapi kalau masa sanggah yang tidak sesuai dengan pengumuman atau informasi tentang pendaftaran atau persyaratan yang dikeluarkan oleh panitia tidak sesuai dengan berkas yang kita kirimkan, maka masa sanggah itu akan sia-sia. Jadi sebelum kita melakukan masa sanggah, kita harus melihat terlebih dahulu apakah berkas administrasi kesalahan kita itu sudah sesuai dengan informasi aman pendaftaran CPNS atau belum. Tetapi kalau berkas administrasi yang tidak lulus itu sudah sesuai dengan pengumuman tetapi masih ada yang tidak lulus, itu dapat kita sanggah. Oke, untuk masa sanggah tersebut yang tidak sesuai atau di luar dari persyaratan pendaftaran CPNS, maka dapat kita bantu untuk membuatkan masa sanggahnya. Jadi teman-teman yang merasa benar tetapi disalahkan atau yang merasa benar tetapi tidak lulus, dapat kita konsultasikan di komentar di bawah ini. Oke. Nanti saya juga akan membantu bagaimana membuatkan cara sanggah, tetapi ingat, masa sanggah ini harus sesuai dengan kaidah-kaidah, yaitu sesuai dengan informasi pendaftaran, sesuai dengan persyaratan yang telah ada. Jika sanggah tidak sesuai dengan persyaratan yang ada, maka sanggah tersebut tidak dapat dilakukan. Oke, jangan lupa mengisi komentar di bawah ini, akan kita diskusikan bagaimana cara masa sanggahnya. Sebisa mungkin akan saya bantu. Oke, terima kasih. Semoga sukses yang lulus berkas administrasi. Saya mengucapkan selamat, semoga lulus, dan yang masih mau masa sanggah, saya mengucapkan semoga masa sanggahnya berhasil. Oke, sekian masukan dari saya. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.